Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita, untuk menjadi renungan harian kita saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-23, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah hidup dalam penggembalaan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab, umat-umat Tuhan disebut sebagai domba gembalaan Tuhan. Yang dimaksud dengan domba, saudara, kenapa kita dilambangkan, umat manusia, umat-umatnya dilambangkan sebagai domba-dombanya Allah? Karena manusia itu sifatnya sama dengan domba dalam keterbatasan, di mana domba itu dia tidak bisa hidup tanpa gembala. Dia akan tersesat tanpa gembala. Dia membutuhkan gembala untuk membimbing kehidupannya. Dia membutuhkan gembala untuk membawa dia ke tempat yang di sana ada makanan dan minuman. Dia membutuhkan gembala untuk merawat dia. Dia membutuhkan gembala untuk menjaga dan melindungi dia. Karena seekor domba dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri ketika ada singa yang menerkam. Dia membutuhkan gembala yang melindungi dia, mengusir singa, melawan singa yang hendak menerkam dia. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita digambarkan seperti domba-dombanya Allah. Dan dalam banyak hal kita perlu sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Kita butuh penuntun hidup kita, yaitu gembala yang agung. Dan kita butuh perlindungan seorang gembala. Perlindungan Tuhan sebagai gembala kita, supaya kita tidak ditelan oleh iblis. Supaya iblis tidak menghancurkan dan membinasakan kehidupan kita. Dan yang mampu melawan tipu muslihat dan serangan dan terkaman iblis atas hidup kita hanyalah Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita menyadari bahwa kita membutuhkan gembala, dan Tuhanlah yang sanggup menggembalakan kita. Sadarilah bahwa saudara adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang butuh perlindungan, ya, manusia yang butuh tuntunan supaya kita tidak tersesat dan binasa. Hal yang paling penting juga untuk kita sadari saudara adalah bahwa domba itu gampang tersesat. Dan ketika dia tersesat, maka kebinasaan sedang mengintip kehidupannya. Singa-singa akan menggunakan kesempatan itu ketika ada domba yang tersesat. Demikian saudara, tidak heran kalau manusia jatuh dalam dosa, manusia bergelimang dengan dosa, manusia menempuh jalan-jalan berdosa, jalan yang jahat, jalan yang tersesat dan sebagainya. Karena itulah
memang kodrat manusia yang gampang tersesat. Kita butuh gembala yang akan menuntun kita di jalan-jalan yang benar. Kita adalah domba, saudara. Kita butuh seorang pribadi, yaitu Tuhan, untuk menggembalakan, menuntun, memimpin, melindungi kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, dan apa yang akan kita alami jika kita memiliki Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur pasal 23 ini, saudara, adalah Mazmur Daud. Dan Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah gembala dalam kehidupannya. Dan kita melihat bagaimana perjalanan hidup Daud sebagai seorang yang menjadikan Tuhan jadi gembala dalam kehidupannya, di mana dia mengawali karirnya sebagai gembala juga, saudara. Dia orang yang sebenarnya tidak terlalu dihargai. Kita mengingat peristiwa di mana satu kali datang firman Tuhan kepada Nabi Samuel bahwa ada dari anak Isai, yaitu orang tua dari Daud ini, salah satu dari anaknya akan menjadi raja. Dan ketika Samuel menyampaikan itu kepada Isai, ayah Daud, maka Isai mengumpulkan anak-anaknya. Dia kumpulkan semua, dan kemudian Nabi Samuel akan datang untuk melihat yang mana dari anaknya itu akan menjadi raja dan kemudian akan diurapi. Dan singkat cerita, saudara, ketika dikumpulkan semua dan Nabi mulai datangi satu persatu, tapi Tuhan berkata bukan itu, bukan itu, bukan itu, dan bukan itu, dan satu pun tidak. Dan waktu itu Samuel berkata, adakah anakmu yang lain? Dan kemudian ayahnya Daud ini berkata, ya ada satu lagi, tapi dia jadi penggembala di padang. Artinya apa, saudara? Daud ini seorang yang dilupakan sebenarnya, seorang yang tidak masuk hitungan. Bapaknya sendiri nggak menghitung dia. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan hidup Daud ini sebagai seorang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi, saudara? Dari penggembala dia harus dipanggil, dan kemudian Samuel berkata, panggil dia. Dan ketika dia datang, Tuhan berkata, inilah dia. Dan kemudian Samuel mengurapi. Dan singkat cerita, perjalanan kehidupan Daud, prosesnya memang panjang. Dari penggembala, akhirnya dia terpilih menjadi panglima tentara ketika dia berhasil menaklukkan Goliat. Dan singkat cerita, akhirnya dia menjadi raja. Ada proses yang panjang memang. Tetapi hal yang luar biasa di sini adalah bahwa karir Daud
dari seorang penggembala domba di padang yang tidak dihitung, yang dilupakan, tapi akhirnya menjadi seorang raja. Bukankah itu satu perjalanan hidup yang luar biasa? Dan itulah perjalanan hidup seorang Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Itulah pengalaman hidup Daud, itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Artinya apa, saudara? Betapa dahsyatnya Tuhan bekerja dalam hidup orang yang menjadikan dia sebagai gembala dalam kehidupannya. Itu sebabnya hari ini pun saya mau mengajak kita, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Dia yang menggembalakan kehidupan saudara. Hiduplah dalam petunjuknya. Nah, saudara, yang saya ingin kita lihat di sini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud dalam proses demi proses ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang dia tegaskan adalah bahwa dia tidak akan kekurangan. Dia akan berkecukupan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, dia takkan kekurangan, dia akan berkecukupan. Saya percaya setiap kita merindukan kehidupan yang demikian. Allah mencukupkan, Allah tidak mengizinkan kita berkekurangan, tapi Allah mencukupkan seluruh kehidupan kita. Dan saudara, bagaimana Allah mencukupkan dia sehingga Daud ini tidak berkekurangan dalam hidupnya? Dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kecukupan yang Tuhan kerjakan yang digambarkan oleh Daud di sini adalah tentang pemeliharaan secara jasmani, di mana digambarkan seperti seekor domba yang dibimbing, dibawa kepada padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Yang paling dibutuhkan oleh seekor domba, saudara, adalah padang yang berumput hijau, air yang tenang supaya dia bisa makan sampai kenyang dan kemudian dia bisa minum sampai puas. Artinya itu pemeliharaan secara jasmani, kebutuhan jasmani. Yang mau ditegaskan oleh Daud di sini adalah ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, maka dia tidak berkekurangan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan memelihara dia secara jasmani. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan tidak izinkan saudara berkekurangan. Dia akan mencukupkan kehidupan saudara. Dia akan memelihara saudara secara jasmani di dalam kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang ada dalam kesulitan ekonomi? Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka dia akan campur tangan untuk pemeliharaan saudara. Maka dia akan menggembalakan saudara, menuntun saudara untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara. Bahkan membaringkan domba di padang berumput hijau, dia bisa berkecukupan, dia bisa berkelimpahan di sana. Demikian hari ini, betapapun sulitnya, betapapun tidak mungkinnya secara pikiran manusia, tapi Allah sanggup menuntun saudara di padang yang berumput hijau. Artinya dia memelihara dan mencukupkan kehidupan saudara, mencukupkan kebutuhan jasmani saudara. Saya mengalami itu dalam melayani Tuhan, saudara. Saya pergi merintis, dan kemudian pada waktu itu tidak ada jaminan apa-apa. Karena seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di organisasi kami tidak punya gaji bulanan, saudara. Kami merintis dan berjuang sendiri dan mengembangkan sendiri. Dan kalau tidak mampu itu juga karena ketidakmampuan sendiri. Dari waktu itu ketika saya pergi ke pelayanan, saya berpikir bagaimana saya memasak nasi
seorang anak muda umur 19 tahun yang bagi saya, pekerjaan saya adalah waktu itu latar belakang saya bekerja ke ladang membantu orang tua, bukan memasak. Dan bagaimana kebutuhan saya akan tercukupi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa adalah Allah memelihara hidupku. Tuhan mengutus satu keluarga untuk memberi makan saya sekitar 3-4 tahun, saudara. Setiap pagi malam dia memberi saya makan. Luar biasa, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Dia adalah gembala yang baik, yang memelihara kita. Takkan kekurangan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan memelihara orang tersebut secara jasmani. Takkan kekurangan kita. Jadi saudara, yang pertama, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka saudara takkan kekurangan karena Dia memelihara saudara secara jasmani. Lalu yang kedua, ayat 3, Daud menegaskan, Ia menyegarkan jiwaku. Yang kedua, di sini Daud menegaskan berbicara tentang kebutuhan jiwa. Dalam hidup ini kita tidak hanya perlu kebutuhan jasmani, saudara. Banyak orang berkecukupan secara jasmani tapi hidupnya putus asa. Jiwanya terganggu, jiwanya tidak terpenuhi, jiwanya tidak terpuaskan. Tetapi Daud menegaskan di sini ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, jiwanya juga terpenuhi. Jadi ketika dia berkata takkan kekurangan aku, itu bukan hanya berbicara dari kebutuhan jasmani, tapi juga dia menegaskan jiwanya pun terpenuhi. Di mana dia berkata dia menyegarkan jiwaku. Kalau saudara mau mengalami di mana jiwa saudara dipuaskan oleh Tuhan, jiwa saudara dipenuhi, disegarkan oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami Tuhan menyegarkan dan memenuhi jiwa kita. Kita tidak akan berkekurangan. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani kita tercukupi dan kebutuhan jiwa kita dipenuhi, saudara. Jiwa kita disegarkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, masih ayat 3, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudara, yang ketiga ini berbicara tentang tuntunan Tuhan di jalan yang benar, supaya tidak tersesat, supaya tidak binasa. Dia menuntun di jalan yang benar. Sebagai aplikasinya bagi kita hari ini, bahwa Allah juga menuntun kita di jalan keselamatan, di jalan menuju sorga yang mulia, supaya kita tidak binasa. Artinya itu kebutuhan roh kita, supaya roh kita diselamatkan. Roh kita mengalami keselamatan. Jasmani kita satu saat akan mati, tetapi roh kita butuh keselamatan. Untuk mengalami keselamatan, maka roh kita harus dituntun di jalan yang benar, di jalan keselamatan, di jalan menuju sorga yang mulia. Dan itu yang dialami oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya, di mana Tuhan menuntun di jalan kehidupannya, di jalan yang benar menuju keselamatan yang kekal. Itu yang dialami oleh Daud, saudara, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya, di mana Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmaninya, di mana Tuhan menyegarkan jiwanya, mencukupkan kebutuhan jiwanya, di mana Tuhan menuntun dia di jalan yang benar, menuntun dia di jalan menuju keselamatan. Itu sebabnya dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwanya, kebutuhan rohnya, yaitu untuk mengalami keselamatan, itu dipenuhi oleh Tuhan. Hari ini, kalau saudara mau mengalami kecukupan dalam seluruh aspek kehidupan saudara, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, maka saudara takkan kekurangan. Dia memenuhi segala kebutuhan kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, supaya kita mengalami hidup kita tercukupi, dipenuhi oleh Tuhan? Di ayat yang ke-6,
Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia menegaskan bahwa dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang mau ditekankan di sini adalah bahwa dia akan diam dekat dengan Tuhan. Dia akan diam, artinya dia jalani hidupnya intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Begitulah dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia jalani kehidupannya tetap dekat dengan Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu mengalami itu, saudara, menjadikan Tuhan sebagai gembala supaya saudara tidak berkekurangan, hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Rindulah selalu datang di hadirat Tuhan. Rindulah selalu datang beribadah kepada Tuhan. Rindulah selalu datang menyembah Tuhan. Artinya rindulah selalu dekat dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup kita, dan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Mazmur Daud yang paling terkenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana menjadikan Tuhan sebagai gembala? Tetap dekat dengan dia. Apa yang akan dialami ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala? Kita takkan kekurangan. Dia cukupkan kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa kita, dan kebutuhan roh kita untuk mengalami keselamatan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya, sekali lagi, ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka, ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur
dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini.
dalam nama Yesus. Dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anakmu. Ajar anak-anakmu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anakmu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anakmu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anakmu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anakmu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anakmu, berkati
keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.